Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sobatku semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini jumpa lagi sama Pak De Bakul Bakso Keliling yang baik hati dan tidak sombong. Akan review alur cerita film FTV Nyi Blorong yang dirilis sekitar tahun 2000-an. Mari kencangkan sabuk celananya, jangan lupa segelas kopi hangatnya dan bakso daging yang super lezat biar lebih asik lagi nyimak alur filmnya. Dan yang belum subrek, disubrek dulu ya biar Pak De lebih semangat lagi untuk review alur filmnya. Oke sob, mari kita simak ceritanya. Capcus sob. Kisah berawal dari sepasang kekasih yang dimabuk asmara, yaitu Arya Damar dan Nila Maya. Mereka berdua sedang asik memadu kasih di sebuah taman di pinggir hutan. Mereka asik bercerita dan saling berjanji akan setia sehidup semati. Ketika mereka sedang asik memadu kasih, Nyi Blorong yang datang dan mengintainya merasa iri melihat kemesraan Arya Damar dan Nila Maya. Lalu Nyi Blorong menggunakan kekuatan gaibnya untuk merubah wujudnya menjadi kunang-kunang. Tentu saja Nila Maya yang melihatnya sangat senang dan ingin menangkapnya. Ketika Nila Maya ingin menangkapnya, tiba-tiba kunang-kunang itu berubah menjadi monster dan menangkapnya. Arya Damar yang melihatnya tentu saja kaget dan langsung mengejarnya. Terjadilah pertarungan antara monster jelmaan Nyi Blorong dan Arya Damar, hingga monster itu berhasil diusir dan dikalahkannya. Nila Maya pun sangat bahagia karena kekasihnya sudah menolong dan melindunginya. Nila, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa-apa, Kakak. Cerita beralih ke istananya Nyi Blorong yang sedang asik bercocok tanam. Tapi entah apa yang mereka tanam, mungkin buah-buahan atau sayur-sayuran ya sob. Ketika sedang asik, tiba-tiba Nyi Blorong menghentikan percintaannya, dan dia pun marah kepada si pemuda itu karena tidak bisa memuaskannya. Mungkin tarikannya kurang. Nyi Blorong marah-marah sampai akhirnya pemuda itu pun jadi sasarannya dan dibunuhnya karena sudah dianggap tidak menggairahkan lagi dan membosankan. Ketika Nyi Blorong sedang kesal, tiba-tiba ada seorang pemuda lagi yang main sosor aja seperti bebek. Tentu saja Nyi Blorong yang sedang marah dan kesal karena hasratnya tidak tersalurkan sangat marah. Dia pun langsung membunuh pemuda itu karena sudah dianggap melecehkannya dan tidak menghargainya. Nyi Blorong gelisah dan selalu memikirkan kemesraan Arya Damar dan Nila Maya yang dilihatnya siang tadi. Lalu para anak buahnya datang dan mereka membicarakan permasalahan ratunya yang sedang gelisah, dan akhirnya Nyi Blorong memutuskan untuk merebut Arya Damar dari tangan Nila Maya dan ingin memilikinya. Aku heran, kenapa Arya Damar rela berkorban nyawa demi Nila Maya? Karena cinta, Gusti Ratu. Mereka akan berkorban apapun demi cinta, karena cinta yang membuat mereka bahagia. Cinta. Iya, mungkin itu yang hilang dalam hidupku. Sudah lama aku tidak merasakan cinta.
Kalau begitu Gusti Ratu harus mencari pujaan hati. Seperti apa lelaki dambaan Gusti Ratu? Aku ingin seperti Arya Damar. Kenapa bukan Arya Damar saja, Gusti? Dia pasti sangat senang jadi kekasih Gusti Ratu. Daripada punya kekasih cuma wanita biasa. Kau benar. Aku harus merebutnya dari Nilamaya. Arya Damar harus jadi milikku. Cerita beralih ke sebuah warung makan. Terlihat Arya Damar dan Nyi Blorong sedang asik bercerita. Keduanya terlihat sangat akrab dan saling menyukai. Karena dengan ilmunya, Nyi Blorong mendatangi Arya Damar di dalam mimpinya hingga melakukan bercocok tanaman, yang membuat Arya Damar sulit untuk melupakannya. Dan ingat terus, karena mimpi itu sangatlah nyata sampai akhirnya mereka pun saling menyukai dan Arya Damar tidak sadar bahwa dia sudah terkena guna-gunanya Nyi Blorong. Scene beralih ke mimpinya Arya Damar. Ternyata benar di dalam mimpinya terlihat Nyi Blorong dan Arya Damar yang menggunakan baju pengantin dan terlihat sangat bahagia untuk menikmati malam pengantinnya dan melakukan cocok tanam. Keesokan harinya Arya Damar dan Nilamaya bertemu, tapi tidak seperti biasanya. Nilamaya melihat kekasihnya itu seperti sedang banyak yang dipikirkan. Lalu Nilamaya bertanya apa sebetulnya yang sudah terjadi dengan kekasihnya itu. Dan Arya Damar pun menceritakan mimpi yang dia alaminya, yang tentu saja membuat Nilamaya kesal karena Arya Damar mimpi menikah dengan wanita lain dan bukan dengan dirinya. Pertengkaran terjadi, tetapi dengan rayuan mautnya Arya Damar berhasil meyakinkan kekasihnya dan Nilamaya pun percaya. Tetapi ketika mereka sedang berjalan dan melewati pasar, tiba-tiba si cantik Nyi Blorong yang menyamar lewat. Tentu saja Arya Damar yang melihatnya, dia terus memperhatikannya hingga membuat Nilamaya cemburu dan marah. Dia pun lari ke hutan. Sesampainya di hutan dan sedang meratapi kekesalannya, tiba-tiba muncul nenek tua berambut putih dan keriput, yang ternyata dia adalah anak buahnya Nyi Blorong yang ingin membunuh Nilamaya. Tetapi untung saja ketika Nilamaya sudah terpojok dan ketakutan karena mau dibunuh, ada seorang kakek tua yang datang dan menyelamatkannya. Pertarungan terjadi antara si kakek tua yang berbaju putih dan si nenek itu. Mereka saling serang, melancarkan pukulan dan tendangan, hingga akhirnya kakek tua itu berhasil mengalahkan si nenek dan mengusirnya. Setelah kejadian itu, Nilamaya segera pulang ke rumahnya. Ketika sampai di rumahnya, dia sangat terkejut melihat kakeknya yang telah mati dibunuh. Dia pun sangat ketakutan. Lalu dia pergi ingin meminta bantuan tetangganya. Tapi belum sempat Nilamaya keluar rumah,
si nenek tua yang menyerangnya tadi muncul lagi dengan wujudnya yang setengah ular. Nilamaya berusaha untuk melawan tapi sia-sia. Dan akhirnya nenek tua itu mengeluarkan ilmu sihirnya dan menyerang Nilamaya hingga seluruh tubuhnya Nilamaya berubah menjadi bersisik seperti ular. Aku tak punya urusan denganmu. Memang. Tapi kau masih berurusan dengan gustiku, Nyi Blorong. Dia menghendaki kekasihmu Arya Damar. Jadi, kau harus disingkirkan. Kurang ajar, pergi kau. Kau sudah terkena racun bisa ular tali mangsa. Jadi, sekarang kau tidak bisa mendekati Arya Damar lagi. Scene beralih ke sebuah perkampungan yang sedang kacau balau karena diserang oleh ular jadi-jadian yang membuat para penduduk ketakutan dan banyak yang mati dibunuh. Tapi untungnya salah satu penduduknya yang memegang api berhasil menakuti ular itu. Ternyata ular jadi-jadian itu takut dengan api. Dan ular itu pun pergi, tetapi para warga menjadi curiga akan adanya manusia ular jadi-jadian yang tinggal di kampung itu. Begitu langsung melihatnya. Biasanya dia mempunyai tanda-tanda aneh di tubuhnya. Kalau begitu, kita geledah isi kampung ini. Kita tangkap orang yang menjadi ular jelmaan itu. Setuju! Setuju! Ayo. Setuju! 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 Tetapi sungguh sial bagi Nilamaya, tubuhnya yang sudah kena sihir racun ular dari si nenek tua anak buahnya Nyi Blorong menjadi sasaran warga kampung. Tubuhnya yang bersisik membuat warga jadi curiga bahwa Nilamaya adalah siluman ular jadi-jadian. Warga pun menangkapnya hingga diseret oleh warga kampung dan diusir dengan kejam. Ketika Nilamaya sedang diseret oleh warga, Arya Damar yang melihatnya pun dia tidak peduli karena sudah ada dalam pengaruh Nyi Blorong. Sampai akhirnya Nilamaya didorong hingga jatuh ke jurang. Untung saja si kakek tua yang pernah menyelamatkannya datang lagi dan menolongnya. Cerita beralih ke istananya Nyi Blorong. Nyi Blorong yang sudah tidak sabar ingin menikahi Arya Damar. Dia pun mengatakan siapa dia sebenarnya. Arya Damar yang mengetahuinya tentu saja merasa kaget dan ketakutan. Tetapi dengan ilmunya Nyi Blorong berhasil meluluhkan Arya Damar dan bertekuk lutut jadi pemuas nafsunya, dan mereka berdua segera merencanakan untuk menikah. Sementara itu Nilamaya yang sudah berada di tempat si kakek tua yang menolongnya sedang berusaha untuk menyembuhkannya. Kakek tua itu bernama Ki Buyut Banyu Biru dan mengeluarkan ilmunya mengobati Nilamaya, dan Nilamaya pun sembuh. Sisik yang berada di tubuhnya semuanya telah hilang, dan dia pun diangkat menjadi muridnya Ki Buyut Banyu Biru dan mulai melakukan ritual untuk penyucian diri dan berusaha untuk menggagalkan pernikahannya Nyi Blorong dan Arya Damar dan melakukan pisah raga, karena hanya dengan cara itu Nilamaya bisa sampai ke istananya Nyi Blorong. Sekaranglah saatnya kita mulai.
Di sisi lain, Arya Damar yang mau melakukan pernikahannya dengan Nyi Blorong, dia terlihat bahagia, tetapi tetap saja masih ada keraguan di raut wajahnya. Tetapi dengan pengaruh ilmu peletnya Nyi Blorong membuat Arya Damar manut saja. Ketika upacara pernikahan mereka mau dilaksanakan dan harus meminum air yang diberikan Nyi Blorong, Nilamaya muncul dan menggagalkan upacaranya, hingga membuat Nyi Blorong marah dan menyuruh anak buahnya untuk membunuh Nilamaya, dan Nyi Blorong berhasil mengalahkan Nilamaya hingga terluka. Nilam, kenapa kau? Celaka Ki, Nyi Blorong dan anak buahnya akan kemari. Mereka akan menyerang rumah Nyi ini. Blorong yang marah dan mengetahui bahwa Nilamaya dan gurunya yang ingin menggagalkan pernikahan mereka, dia pun langsung mengajak anak buahnya untuk menyerang padepokannya Ki Buyut Banyu Biru. Jangan takut untuk membela kebenaran. Karena sampai kapanpun, kebenaran pasti akan menang. Mereka sedang menuju kemari. Siapkan diri kalian. Cerita beralih ke istananya Nyi Blorong. Setelah gagal menghancurkan padepokannya Ki Buyut Banyu Biru dan gagal juga menikah dengan Arya Damar, Nyi Blorong yang licik dia merencanakan tipu muslihatnya. Ketika Arya Damar meminta izin untuk menemui Nilamaya, dia mengizinkannya. Tetapi Arya Damar yang polos tidak tahu ada jebakan yang sudah dipasang di tubuhnya Arya Damar. Ketika Nilamaya dan gurunya sedang bersemedi, Arya Damar datang dan memanggil Nilamaya, yang membuat konsentrasinya buyar karena mendengar suara kekasihnya datang. Karena memang tidak bisa dipungkiri, Nilamaya sangat mencintai Arya Damar. Dia pun segera bangun dan mengakhiri semedinya untuk menyambut kedatangan Arya Damar. Walaupun Ki Buyut gurunya berusaha untuk mencegahnya menemui Arya Damar. Dan benar saja ketika Nilamaya dengan senangnya memeluk tubuh Arya Damar, sesuatu terjadi dan membuat Arya Damar tewas karena memang semuanya sudah direncanakan Nyi Blorong. Dan mereka berdua masuk dalam jebakannya. Nilamaya pun hanya menangis dan menyesali melihat kekasihnya tewas. Apa yang terjadi, Kakak? Setelah kejadian itu, Ki Buyut Banyu Biru segera menyuruh Nilamaya untuk melakukan tapa brata di dalam lubang. Dan Nilamaya pun masuk untuk melakukan tapa itu. Sementara gurunya Ki Buyut Banyu Biru menjaganya. Ketika Ki Buyut Banyu Biru sedang berjaga, anak buahnya Nyi Blorong yang masih penasaran dan ingin membunuh Ki Buyut, dia muncul lagi dan menyerangnya, berusaha untuk membunuh Ki Buyut. Pertarungan terjadi, Ki Buyut dikeroyok oleh para anak buahnya Nyi Blorong.
Ketika sedang dikeroyok, tiba-tiba Nilamaya yang sudah menyelesaikan tapanya muncul. Dia telah berhasil menguasai ilmunya dan tapa beratanya. Dia pun segera membantu Ki Buyut menghajar anak buahnya Nyi Blorong yang dibuat lari ketakutan dan lari terkencing-kencing di celananya. Nila, kau berhasil. Iya Ki, berkat doamu. Sementara itu Nyi Blorong yang menerima laporan kegagalan para anak buahnya untuk membunuh Nilamaya dan gurunya, dia sangat marah hingga anak buahnya menjadi sasaran dan dihabisinya. Dia pun segera menggunakan ilmunya untuk merubah dirinya menjadi sosok Nilamaya. Sali perbuatannya. Setelah merubah wujudnya menjadi Nilamaya, Nyi Blorong melakukan kekacauan di kampung-kampung serta membunuh para penduduknya dengan mengatasnamakan Nilamaya. Tentu saja membuat warga kampung jadi ketakutan. Kakang. Di sisi lain, sebuah padepokan yang dipimpin Ki Braja, dia menerima laporan sudah terjadi pembunuhan di mana-mana yang dilakukan oleh seorang perempuan yang bernama Nilamaya. Benar, Ki. Ki Braja pun geram dan langsung berangkat untuk Bahkan menangkapnya. anak-anak kecil yang masih belum cukup umur pun telah menjadi korban kebiadaban Nilamaya. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Benar, benar. Baik. Kalau begitu, cari orang yang bernama Nilamaya. Tangkap dia. Hidup atau mati. Benar. Bunuh dia. Aku setuju. Bunuh dia. Ayo. Ketika Nilamaya dan gurunya sedang berjalan melewati hutan, dia melihat banyak mayat bergelimpangan. Tanpa rasa curiga, Ki Buyut dan Nilamaya memeriksanya. Ketika sedang memeriksa mayat-mayat itu, tiba-tiba mayat itu bangun dan menyerang Ki Buyut. Ternyata itu adalah jebakan, dan Ki Braja pun muncul dengan anak buahnya. Dan ternyata Ki Braja adalah salah satu anak buahnya Nyi Blorong. Pertarungan pun terjadi antara Ki Braja melawan Ki Buyut Banyu Biru. Sementara anak buahnya Ki Braja bertarung melawan Nilamaya. Mereka saling serang dan adu kekuatan. Hingga akhirnya Nilamaya dan Ki Buyut berhasil mengalahkan Ki Braja dan anak buahnya. Dan Ki Braja yang kabur tanpa sadar, dia diikuti oleh Nilamaya dan gurunya sampai ke dalam goa tempatnya Nyi Blorong.
Ayo, kita ikuti dia. Iya, Ki. Ki Braja yang telah gagal membunuh Nilamaya dan gurunya melaporkan kejadian itu dan membuat Nyi Blorong murka Gusti Ratu. dan sempat menghajar Ki Braja. Nyi Blorong yang sudah tahu Ki Braja diikuti Nilamaya dan gurunya, dia menyambutnya dan pertarungan terjadi lagi antara Ki Braja dan Ki Buyut Banyu Biru, sedangkan Nilamaya menghadapi Nyi Blorong. Sudah waktunya kau menemui ajalmu. Mereka pun bertarung habis-habisan mengeluarkan semua ilmu yang dimilikinya untuk saling mengalahkan. Pertarungan terjadi sangat seru, saling serang, saling tendang hingga adu pedang. Dan pada akhirnya Ki Buyut Banyu Biru berhasil membunuh Ki Braja. Tetapi sayang, Ki Buyut pun harus mati di tangan Nyi Blorong yang kabur setelah berhasil membunuh Ki Buyut. Nilamaya yang melihat gurunya tewas terbunuh, dia sangat sedih dan marah. Dia bertekad akan mengejar dan menghentikan kejahatannya. Dia pun berpesan agar meminta bantuan kepada saudara seperguruannya Ki Buyut, yaitu Ki Mangun Tapa. Nilam, kau harus menyelesaikan tugasmu. Hentikan kejahatan Nyi Blorong. Baik, Ki. Singkat cerita, setelah Nilamaya bertemu dengan Ki Mangun Tapa, mereka pun sepakat untuk berangkat menyerang istananya Nyi Blorong dan menghancurkannya. Menyuruhku menemuimu, Ki. Aku mau minta tolong. Apa? Pertolongan apa yang kau butuhkan? Menghadapi Nyi Blorong, Ki. Bagus. Memang itu yang kami tunggu-tunggu. Sudah lama kami menunggu kabar dari Ki Buyut. Rupanya baru sekarang kita bergerak. Di mana Ki Buyut sekarang, Nilam? Beliau sudah tewas, Ki. Dibunuh Nyi Blorong. Nyi Blorong harus membayar kematian Ki Buyut Banyu Biru dengan kekalahannya. Kita harus menuntut balas. Kita berangkat sekarang juga. Hancurkan Nyi Blorong. Hancurkan Nyi Blorong! Hancurkan Nyi Blorong! Hancurkan Nyi Blorong! Sesampainya di istananya Nyi Blorong, yang sudah mengetahui akan kedatangan Nilamaya dan Ki Mangun Tapa, dia pun menyambutnya. Pertarungan pun terjadi sangat seru antara Nilamaya melawan Nyi Blorong dan dibantu Ki Mangun Tapa. Ilmu demi ilmu mereka keluarkan, tendangan, pukulan, sampai adu kesaktian hingga membuat Nyi Blorong terdesak dan kabur. Film pun selesai. Oke sobat semuanya, terima kasih yang sudah nonton alur filmnya, semoga bisa menghibur. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Semoga bisa lebih baik lagi ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.